kami, podcast Tris. Nah, jadi kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih. Sebelumnya aku mau nanya dulu dong kabar kakak-kakak kita yang ada di sini, kakak yang cantik dan tampan ini. Baik kak, baik. Baik, kalau kakak? Baik sekali kak. Oke, jadi kabar kita baik. Nah, kita itu bakal kedatangan tamu spesial dari Kendal. Kalau kita bakal kedatangan tamu spesial dari Kendal nih, kira-kira dari kakak-kakak tahu gak kita bakal bahas sesuatu yang viral apa ini? Kalau yang aku tahu yang korban KKN yang hanya itu kak, itu apa kak? Betul sekali. Jadi podcast kali ini kita bakal membahas KKN yang dari UIN Wali Songo yang hanyut di Desa Getas. Nah, sekarang ayo kita panggil tamu spesial kita, yaitu Kak Intan. Ayo kita panggil bareng-bareng. Kak Intan. Halo. Iya. Gimana nih kabar-kabar akhir-akhir hari ini? Alhamdulillah kak, kabar akhir-akhir ini baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kesibukan Kak Intan sendiri sekarang itu lagi apa? Untuk aku sendiri itu akhir-akhir ini masih menjadi mahasiswa di PGSD, UNES, dan sekarang masih semester 3 kak. Oke, semester 3 ya? Iya betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut nih bahas tentang KKN UIN yang hanyut, gimana Kak? Kakak pernah nggak ketemu secara langsung atau berinteraksi secara langsung sama KKN itu? Oke, kalau dari aku sendiri itu untuk berinteraksi itu belum pernah ya kak. Tapi kalau untuk tahu mereka ada di desa Getas itu, ya tentu saja tahu kak. Tapi untuk berinteraksi secara langsung seperti berkomunikasi itu belum pernah. Itu dikarenakan mungkin rumahnya yang jauh dengan Puspa atau kenapa? Ya, selain dari jarak yang lumayan jauh ya kak, nggak terlalu deket banget. Terus juga dari aku sendiri karena sibuk berkuliah, jadi waktu di rumah itu sedikit seperti itu kak. Terus gimana respon kakak dan para orang di sekitar terhadap KKN dari UIN sendiri? Kalau untuk mungkin warga sekitar ya kak. Kalau warga sekitar itu menanggapi dari adanya KKN ini sangat tentunya sangat senang ya kak, dan sangat menerima dengan baik karena juga yang kita tahu kalau UIN itu kan biasanya identik dengan yang Islamnya ya, yang agamis. Pasti dari warga itu juga sangat senang seperti itu, dan juga dari mereka juga berinteraksi dengan baik dengan warga seperti itu. Nah, kalau selama mereka berada di desa Getas itu, biasanya mereka itu ngapain? Kalau yang setahu aku ya kak, itu untuk mereka sendiri itu kan berkegiatan KKN di desa kami. Nah, kalau untuk kegiatannya itu ada seperti gotong royong, ada bakti desa, terus juga ada berkegiatan dengan siswa-siswa seperti itu di sekolah, di TPQ seperti itu kak. Berarti seperti program kerja yang diselenggarakan UNIF gitu ya kak? Iya betul sekali. Ya seperti biasanya ya. kalau Iya KKN. pada umumnya KKN seperti itu. Kan itu videonya itu kan kemarin ada yang viral itu di media sosial itu ada yang katanya ada yang hanyut. Iya. Dan itu bagaimana kronologinya ketika KKN itu bisa hanyut di sungai tersebut. Oke, dari kronologi yang aku tahu ya, yang aku dengar itu dari KKN sendiri itu mereka sedang setelah melakukan proker seperti itu, setelah melakukan kegiatan KKN. Nah, dari mereka itu karena mungkin capek ya dengan banyaknya proker seperti itu ya kak, dari mereka itu ingin bermain di air karena mereka saat kegiatan itu melewati sungai kak, seperti itu. Nah, dari mereka itu turun ke sungai tersebut kak. Nah, kemudian dari 15 KKN ini dari 9 itu masih berada di area tepi sungai. Nah, untuk yang 6 itu sudah berada di tengah
dan aliran sungainya itu juga masih tenang Kak. Tapi tak berselang lama dari saat mereka turun itu, saat yang 6 sudah sampai di tengah, nah itu ada banjir rob dari hulu ya Kak. Dan dari mereka itu belum sempat untuk menyelamatkan diri. Nah yang 9 ini sudah bisa menyelamatkan diri Kak, karena mereka masih berada di sekitar tepi. Nah untuk yang 6 ini karena posisi ya sudah berada di tengah aliran sungai, nah jadi dari mereka belum bisa untuk menyelamatkan diri untuk menepi, nah sudah terbawa oleh arus seperti itu. Nah juga dari mereka yang 9 ini kalau mau menolong dari mereka juga tidak ada yang berani, karena aliran sungainya itu langsung sangat deras seperti itu Kak. Jadi dari yang 9 ini langsung menghubungi dari warga setempat untuk meminta pertolongan seperti itu. Nah itu kan tadi udah dijelasin kan sama Kak Intan tuh, katanya para kakaknya yang selamat itu sempat meminta bantuan ke warga yang ada di sekitar kan. Nah itu gimana reaksi warga sekitar setelah mendengar ada teman-teman kakaknya yang hanyut? Tentu saja dari warga sekitar sangat kaget ya Kak, karena dari mereka itu saat akan turun ke sungai tersebut itu tidak ada menghubungi atau berkomunikasi dengan warga seperti itu Kak. Dan juga dari penjaga itu kan sungainya itu kan biasanya dipakai untuk tubing Kak, untuk kegiatan tubing. Namun saat itu sedang libur tubingnya, jadi saat mereka ke sana itu memang tidak ada yang jaga seperti itu, dan dari mereka juga tidak ada berkomunikasi dengan warga setempat. Jadi pasti kami sebagai warga setempat juga sangat kaget, sangat shock akan berita tersebut ya Kak, dan langsung membantu untuk mencari seperti itu. Jadi itu sungainya itu sebenarnya sungai besar yang memang digunakan untuk pariwisata tubing. Iya Kak, betul Dan sekali. kebetulan pada hari itu sedang ditutup. Ya, tubing pada saat itu sedang tutup karena memang saat ini cuaca sangat tidak stabil ya Kak, betul sekali. Dan hujan, kemana seperti itu. Jadi juga dari pihak pariwisata itu sedang menutup sementara seperti itu. Emang dari sungai itu tuh tidak ada pembatas gitu atau gerbang supaya tidak ada yang masuk, karena kan itu tempat pariwisata atau bagaimana? Kebetulan untuk sungainya itu memang sungai yang besar dan tidak ada seperti pembatas, itu memang tidak ada Kak. Jadi untuk tubingnya itu memang sangat masih alami dan memang belum ada seperti untuk penjagaan seperti itu memang masih kurang Kak. Jadi mungkin mereka mengiranya ini sungai biasa Iya, untuk mungkin. tempat bermain. Nah, Tadi kan kata Kak Iman kan para yang selamat itu kan udah menghubungi warga sekitar itu Kak. Iya betul sekali. Nah itu korbannya hanyut itu udah langsung ditemuin di hari itu atau bagaimana? Untuk dari korban ini kan ada 6 orang ya Kak yang hanyut itu. Dan dari pencarian itu dilakukan selama 2 hari Kak. Nah jadi dari warga itu juga menghubungi dari pihak BPBD Kendal, kemudian juga ada dari tim SAR gabungan, terus juga ada dari Polres setempat seperti itu. Jadi warga juga langsung gercep ya Kak, langsung menghubungi dari pihak-pihak yang terkait seperti itu dan langsung diadakan evakuasi. Nah untuk pencarian itu dilakukan selama 2 hari Kak. Nah yang pertama, hari pertama itu yang ditemukan itu baru 3 Kak. Kemudian karena sudah malam dan kondisi cuaca juga sudah tidak mendukung, jadi dilanjutkan di hari berikutnya. Nah untuk di hari berikutnya ini pada saat siang itu baru bertemu 2. Kemudian saat malam sekitar pukul 9 itu ketemu lagi 1 Kak. Jadi berlangsung selama 2 hari itu sudah ditemukan semua seperti itu Kak. Berarti saat penemuan itu korbannya itu udah meninggal dunia semua bukan? Ya, karena itu juga kondisi sudah terseret arus itu lumayan jauh Kak dari awal mereka terjun ke sungai tersebut ya Kak. Saat mereka bermain air itu mereka sudah hanyut sampai di desa sebelah seperti itu Kak. Jadi ditemukannya itu sudah tidak di desa kami, namun sudah berada di sungai desa sebelah seperti itu. Sekitar sudah berjarak sekitar 10 km
jauh ya. Nah itu setelah kejadian itu tuh, setelah korban ditemukan, itu gimana reaksi warga sekitar, ibu kah atau bapak-bapak, bahkan mungkin dari tempat tubingnya juga, itu apakah ada dampaknya juga gitu? Ya pastinya dari ibu-ibu ya Kak, biasanya kalangan emak-emak itu pasti sangat langsung mengkhawatirkan anaknya, langsung heboh, pasti langsung jangan main di situ ya kan, pasti. Terus juga untuk tubing itu karena kebetulan memang dari awal sedang ditutup, jadi untuk saat ini juga masih ditutup sementara Kak, jadi belum beroperasi lagi seperti itu. Lalu bagaimana responnya dari pihak kampus itu setelah mendengar kabar duga tersebut? Iya, pastinya dari pihak kampus itu langsung datang ya Kak ke lokasi desa kami itu, dan dari pihak kampus itu juga mengirimkan beberapa orang seperti itu untuk mendampingi dari keluarga korban dan juga ikut melakukan saat proses evakuasi seperti itu. Dan juga tentu saja dari dosen pembimbingnya ya Kak, dosen pembimbing mereka KKN itu langsung datang ke desa kami seperti itu. Jadi dari pihak kampus itu langsung menarik ya Pak, tidak dilanjutkan KKN-nya? Iya Kak, untuk KKN yang 9 yang selamat ini langsung dilakukan penarikan dan tidak dilanjutkan untuk KKN-nya seperti itu. Nah, Kan tadi korban 6 itu sudah ditemukan. Nah dari pihak kampus itu apakah mengadakan suatu prosesi penghormatan terakhir untuk para korban atau bagaimana? Iya, tentu saja dari kampus UIN sendiri itu langsung melakukan sholat gaib ya Kak, seperti yang saya lihat juga di sosial media dari UIN itu sendiri, melakukan doa bersama dan juga sholat gaib bersama yang diadakan di kampus UIN. Nah untuk warga setempat juga kebetulan banyak dari rekan-rekan saya, teman-teman saya dari desa saya juga yang berkuliah di UIN seperti itu. Nah dari orang tua ini juga ikut melakukan doa bersama di UIN sendiri Kak. Nah, yang selanjutnya itu kalau dari warga ya dari desa itu juga melakukan sholat gaib bersama seperti itu pada saat korban Ya, semuanya. seperti itu. Karena setelah ditemukan itu juga langsung dibawa ke rumah duka sendiri, rumah duka masing-masing. Jadi dari kami juga melakukan sholat gaib seperti itu. Dari Kak Ina nih, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk KKN-KKN berikutnya? Mungkin dari aku sendiri ya Kak, untuk KKN-KKN berikutnya yang mungkin akan melakukan kegiatan di desa-desa seperti itu, tentu saja jangan lupa jaga diri kalian baik-baik, jaga teman-teman kalian juga, waspada dengan alam sekitar, dan juga tentu saja komunikasi ya Kak, komunikasi dengan warga setempat yang pastinya yang lebih tahu dengan kondisi alam di sekitar tersebut, karena dari kalian dari KKN itu pastinya tidak tahu menahu seperti apa kondisi alam di desa tersebut seperti itu Kak. Nah, tadi kaitan sebelum aku tutup nih acara podcast hari ini nih tentang UIN, KKN UIN, Wali Songo yang hanyut ya. Nah, doa dari kaitan itu untuk para korban yang meninggal atau pesan untuk para keluarganya yang ditinggalkan. Oke, mungkin untuk doa untuk para korban yang meninggal di desa kami saat kegiatan KKN di desa kami, doa terbaik untuk kalian, semoga ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan ya Pak, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga untuk teman-teman KKN-nya yang selamat, tetap semangat untuk menjalankan studi kalian karena sudah semester akhir dan tinggal menulis skripsi, jadi tentu saja harus tetap semangat, jangan putus asa karena masa depan kalian masih panjang. Oke, terima kasih
Izin pamit undur diri ya Kak. Terima kasih Kak Ika. Nah, itu dia podcast kita hari ini, yaitu membahas tentang KKN UIN Wali Songo yang hanya di Desa Kertas. Iya, Desa Kertas. Nah, mungkin ada pesan ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng, kakak-kakak, dan apakah ada yang ingin disampaikan? Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Intan nih, Kak, itu tetap jaga keselamatan, tetap komunikasi dengan warga setempat karena kan kita itu kan pendatang di sana, jadi kita harus jaga komunikasi karena kita tidak tahu alam di sana gitu, Kak. Ya. Pesan dari aku ya, bagi yang ingin KKN tetap berhati-hati. Seperti yang diceritakan Kak Ira tadi kan, itu merupakan sebuah musibah. Nah, hanya kita yang bisa menjaga diri. Masalah musibah atau sesuatu yang akan terjadi itu kan sudah ada takdirnya ya Kak. Yang mungkin kita lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi. Itu saja. Oke, ya jadi pokoknya tuh buat semua orang aja ya. Kalau misalnya kita lagi di desa orang atau mungkin di wilayah yang bukan punya kita kan nggak tahu apa-apa di tempat itu. Jadi lebih baik kita berhati-hati jika ingin melakukan sesuatu yang meminta izin atau mungkin bertanya apakah itu aman, apakah itu safety, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu saja podcast hari ini dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.